Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa terus belajar menuntut ilmu, ya. Jadi pembelajaran untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini kelas 7, yaitu kita masuk di bab 12, ya. Bab 12 yaitu tentang Al-Khulafa'ur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi Al-Khulafa'ur Rasyidin, ya, itu adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khulafa'ur Rasyidin juga adalah pengganti Rasulullah SAW. Mereka berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama untuk memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafa'ur Rasyidin. Kemudian menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafa'ur Rasyidin. Kemudian menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafa'ur Rasyidin. Kemudian menunjukkan contoh sikap terpuji Al-Khulafa'ur Rasyidin. Selanjutnya menampilkan contoh sikap terpuji Al-Khulafa'ur Rasyidin. Menunjukkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Al-Khulafa'ur Rasyidin. Kemudian dan menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Al-Khulafa'ur Rasyidin. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi Al-Khulafa'ur Rasyidin ada 4, Abu Bakar Siddiq, ya, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi tercatat dalam sejarah peradaban manusia, anak-anakku sekalian, bahwa Al-Khulafa'ur Rasyidin adalah pribadi yang terbaik, yaitu hasil didikan Rasulullah SAW. Mereka telah teruji kehebatan dan kepiawaiannya sebagai teladan dalam kepemimpinan untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju. Tidak ada pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang menghasilkan bangunan peradaban yang dapat disejajarkan dengan mereka. Ya, jadi mereka itu memiliki sifat-sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam zaman sekarang. Jadi pengabdiannya kepada agama tidak disangsikan lagi kepeduliannya terhadap sesama, membuat pribadi-pribadinya dicintai oleh rakyatnya, ya. Jadi kita lihat yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal dengan bijaksana dan tegas. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini lahir tahun 574 Masehi, bisa kalian lihat, ya. 574 Masehi. Kemudian ada riwayat juga mengatakan 573 Masehi, ya. Jadi nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah dan mendapat gelar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, arti gelar As-Siddiq, ya, itu artinya yang benar. Ia mendapat gelar As-Siddiq karena ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Jadi dan naik ke Sidratul Muntaha, banyak yang tidak mempercayainya. Bahkan orang kafir Mekah menganggap Nabi Muhammad melakukan kebohongan, akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan harta bendanya dikorbankan untuk membela Islam. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program yang terkenal yang pertama itu memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau bisa dikatakan dengan murtad. Yang kedua memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga memerangi orang-orang yang mengaku nabi, ya. Kemudian yang kedua yaitu ada Umar bin Khattab, ya, terkenal dengan tegas dan pemberani. Jadi Umar bin Khattab
bin Nufail, ya, bin Abdul Uzza atau dikenal dengan Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Ia memiliki julukan Al Faruq, yaitu artinya orang yang memisahkan antara yang benar dan yang salah, ya. Jadi lahir di Mekah dari suku Bani Adi, ya. Salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hutamah binti Hashim. Ia juga dijuluki singa padang pasir, ya. Sebelum masuk Islam ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya, ya. Tapi setelah masuk Islam justru orang kafir yang sekarang takut padanya meskipun keras kepadanya, termasuk pemimpin yang berhati lembut dan selalu mendahulukan kepentingan orang banyak, ya. Kemudian yang ketiga kita tahu bahwa Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan ini terkenal dengan baik hati dan dermawan, ya. Jadi Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga. Ia dikenal sebagai pedagang kaya dan sangat dermawan. Ia memiliki julukan Junurain, ya, memiliki julukan Junurain, artinya pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Ruqyah dan Ummu Kulsum. Kisah teladan Utsman yaitu membeli sumur yang jernih airnya dengan harga 200.000 dirham, ya, setara dengan setengah kilogram emas pada waktu itu, dan sumur itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum, ya, rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masanya pemerintah Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita, ya, di musim kering pada waktu itu. Itulah Utsman bin Affan, baik hati dan dermawan. Kemudian anak-anak yang keempat, kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan cerdas dan sabar, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli yaitu Haidar, ya. Haidar atau singa artinya Haidar bin Abu Thalib. Lahir dari pasangan Fatimah binti As'ad dan Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah binti Muhammad. Jadi Ali bin Abi Thalib juga seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana banidatul ilmu wa aliyu babuha." Jadi artinya saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Jadi Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah terakhir setelah Utsman bin Affan, ya, gitu. Jadi pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali ini banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat dengan Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Jadi didikan langsung Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan sabar, ya. Jadi setelah hijrah dan tinggal di Madinah, ya, Ali bin Abi Thalib ini dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya yaitu Fatimah, ya. Jadi Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal seperti nasab keluarga yang serumpun Bani Hashim, begitu, ya. Kemudian Ali juga salah seorang ilmuwan, ya, yang sangat cerdas. Sebagaimana Khalifah Umar bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib itu mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan ada yang menentang dalam situasi penting seperti ini. Jadi Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian khalifah Ali bin Abi Thalib, begitu, ya.
Jadi itu tadi pemaparan tentang Khulafaur Rasyidin yang udah saya sampaikan. Jadi untuk bahan bacaan di rumah kalian ya, silahkan buka buku cetaknya, itu ada di halaman 172 ya, 73, 74, 75 sampai 180 itu ada tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi untuk tugasnya ini dibaca tugasnya, yaitu tulislah biografi dari keempat tokoh Khulafaur Rasyidin berisi tempat tanggal lahir dan wafatnya. Kemudian capaian prestasi kebijakan selama memerintahnya. Kemudian yang kedua, mencari sikap terpuji yang dimiliki oleh keempat tokoh Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menuliskan kisah teladan yang dimiliki oleh keempat tokoh Khulafaur Rasyidin secara singkat dan jelas, minimal menuliskan 2 tokoh aja. Jadi kan silahkan tugas bisa dicari di internet ya. Tugasnya boleh juga di buku kalian, buku LKS, buku cetak, dan juga internet boleh ya, dikumpulkan kemudian jadwal piket ya, kumpul jadwal piket nanti setelah, kalau ada jadwal piket, kemudian di kertas folio bergaris seperti biasa ya. Jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu sehat lalu, amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.